Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 2 KPE akan mempresentasikan hasil diskusi mini case keempat anggota kelompok kami yaitu Bahrul Habibi, Triksi Sheryl, Nikita Hesti, Andreas Marcelino, Kezia Elizabeth, Michelle Laurin, dan Brian Rosyad. Nah, nomor 1, jelaskan berbagai upaya pihak perusahaan dalam menerapkan fungsi pengendalian terhadap perusahaan. Nah, di sini Google dikritik melakukan penggajian di bawah standar industri. Tetapi, performa saham Google naik setelah diperbolehkannya banyak karyawan awal diberi ganti rugi dengan berpartisipasi dalam pertumbuhan kekayaan perusahaan. Selain itu, Google juga memberi insentif karyawan dengan cara melaksanakan Google Founders Award dengan tambahan gaji besar kepada karyawan baru. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan bentuk-bentuk pengendalian eksternal yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang pertama, bureaucratic control. Google menerapkan kebijakan yang didasarkan pada berbagai prinsip seperti dapat menghasilkan uang tanpa melakukan vandal, dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam, dan bekerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Google juga melakukan implementasi insentif kepada karyawan pada tahun 2005, seperti Google Founders Award, dengan tambahan untuk memberikan gaji besar kepada karyawan baru. Dengan adanya hal tersebut, Google dapat memastikan bahwa karyawan dapat bertindak selaras dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, client control. Dalam bentuk ini, Google menerapkan budaya organisasi yang informal dan santai. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi tujuan manajemen, yaitu memupuk kreativitas dan inovasi karyawan, sehingga karyawan diharapkan dapat menampilkan hasil kinerja yang baik dalam perusahaan. Ketiga, jenis masalah apakah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Jawabannya, jenis masalah yang dihadapi perusahaan Google adalah masalah hak cipta atau masalah paten. Karena Google merupakan situs yang paling sering dikunjungi di dunia, membuat Google harus memastikan tim riset dan pengembangan Google agar benar-benar meneliti paten dan hak cipta produknya. Untuk menghindari pertempuran hukum yang kacau jika Google menginjak kaki pesaing. Dan masih banyak lagi masalah yang bisa saja terjadi jika perusahaan Google lalai, seperti masalah pajak dan perselisihan hukum dengan pesaing lainnya. Jenis keputusan apakah yang dipergunakan oleh pihak perusahaan terkait dalam menyelesaikan masalah? Jawabannya yaitu keputusan terstruktur. Mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Keputusan terstruktur atau structured decision bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Selanjutnya, nomor 5. Kreativitas apakah yang dipergunakan oleh perusahaan dalam pembuatan keputusan? Jawaban kami yaitu literacy creativity. Karena jika kita lihat dari bangunan kantor perusahaan Google, terdapat banyak hiburan yang dimaksudkan untuk mengasah kreativitas karyawan. Dengan banyaknya jumlah karyawan Google, mereka pun dapat bertukar pendapat untuk memutuskan suatu keputusan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.